SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan derajat sahih juga, kata Nabi gini, "Ajibtu lil mu'min." Aku kagum dengan keadaan orang yang beriman. "Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah." Karena Allah itu nggak pernah menuliskan takdir untuk seorang mukmin kecuali takdir itu khairan lah, kebaikan bagi dia, walaupun kita nggak suka. Itu hadis sahih. Allah tidak mentakdirkan bagi seorang mukmin, insya Allah kita semuanya mukmin yang beriman kepada dalam rukun iman itu. Allah tidak mentakdirkan bagi orang mukmin illa khairan lah, kecuali kebaikan baginya. Bukan kebaikan bagi Allah, kebaikan bagi manusia itu, mukmin itu. Jadi nggak ada takdir buruk sebetulnya, cuman ada takdir yang kita nggak suka aja, kemudian kita sebut takdir buruk. Sehingga katakan saja Allahu a'lam, Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Walaupun hari ini saya nggak suka, jalanin aja dulu, sabar aja. Begitu juga ada teman saya yang di Padang ya, dia gagal masuk akpol. Dia itu di kampungnya tuh udah sering banget disumpahin sama orang karena suka berantem. Pokoknya agak lumayan nakal sih. Cuman kan dulu gak ada program dikirim ke barat ya. Jadi dia di kampung itu nakal, suka berantem, dianggap preman kampung lah. Nah pas dia udah lulus SMA kalau nggak salah, dia ikut tes masuk ke akpol dengan beberapa orang temannya, mungkin ada 5 orang lah teman-temannya, mereka masuk akpol. Dari 5 orang ini cuma dia yang gagal. Yang 4 orang ini keterima di akpol, yang dianya gagal. Gara-gara gagal makin disumpahin di kampung. Akhirnya karena malu pulang ke kampung, dia merantau ke Bandung, dari Padang ke Bandung. Nekat tuh, masih muda banget, baru lulus SMA, mungkin beda lulus tahun atau beberapa bulan. Dia merantau ke Bandung. Di Bandung dia tadinya jualan kaos kaki di trotoar gitu. Dan saya baru sadar waktu itu ternyata dia jualan kaos kaki dekat rumah saya. Cuman kan kita kenalnya udah belakangan ya setelah dia sukses. Dia jualan kaos kaki di trotoar, gagal. Sering diusir sama Satpol PP lah, gagal lah, nggak laku lah, pokoknya gagal lah di Bandung. Setahun dia di Bandung gagal, pindah ke Jakarta. Di Jakarta jadi debt collector. Namanya juga preman gitu kan. Dia jadi debt collector di Jakarta. Udah beberapa tahun jadi debt collector, akhirnya dia jadi personal bodyguardnya seorang pengusaha. Emang tangguh sih orangnya. Jadi personal bodyguard seorang pengusaha. Udah jadi bodyguard pengusahanya pengusaha konveksi. Akhirnya dia kenal dunia usaha jual clothing kayak gitu. Mulailah dia akhirnya coba-coba usaha sendiri, punya 1 toko di Tanah Abang, 2 toko, 3 toko, 5 toko, 10 toko, 20 toko, puluhan toko, sampai punya pabrik di Bogor. Kaya raya, jadi pengusaha konveksi yang sukses. Sehingga singkat ceritanya, akhirnya dia orang pertama di kampungnya yang haji dan menghajikan guru ngajinya di kampung. Guru ngaji yang paling sering marahin dia. Yang dianggap ini anak kayaknya gagal, ini anak kayaknya nggak ada masa depan nih. Tapi justru dia yang menghajikan guru ngajinya. Teman-temannya kan masih di akademi ya, mungkin pendidikannya masih kemana-mana, masih panjang lah. Dia udah jadi pengusaha sukses, orang pertama di kampungnya yang haji, karena dia kampungnya agak pelosok, bukan di kota Padang, dan sekaligus menghajikan guru ngajinya. Itu Masya Allah. Kemudian dia cerita ke saya, kita kenalnya pas dia udah sukses sih, karena dia jadi jamaah umroh saya. Dia cerita ke saya, Ustaz, dulu saya sedih banget pas gagal masuk akpol, karena itu cita-cita saya sejak kecil, pengen jadi polisi.